Episode ke-7, Mujizat. Mas Danu, teriak Airin tiba-tiba. Bu Marni yang sedang menjaga menantunya itu terlonjak kaget. Terlihat mata Airin terbuka, Bu Marni berteriak, "Dokter, dokter, anak saya sadar." Dokter jaga yang mendengar teriakan langsung mendatangi tempat tidur Airin. Dokter nampak tak percaya melihat Airin membuka mata. Sedikit gugup, dokter memeriksa denyut nadi, detak jantung. Semua hal yang berhubungan dengan tanda-tanda vital manusia menunjukkan bahwa Airin dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, pasien Airin sudah melewati masa koma, tapi kami akan lakukan observasi 1 kali 24 jam untuk memantau kondisi selanjutnya. Jika dalam kurun waktu tersebut Bu Airin tak menimbulkan penurunan kondisi, besok sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat, jelas dokter yang menangani kasus Airin. Bu Marni yang mendengar penjelasan dokter mengangguk sambil berkata, "Lakukan yang terbaik untuk anak saya, Dok. Boleh kami tahu siapa itu Danu?" "Dari tadi pasien memanggil nama tersebut," tanya dokter. "Suaminya, Dok," seru Bu Marni. "Tolong kalau bisa mohon dihubungi. Itu bisa jadi mood booster supaya pasien bisa bersemangat lagi." Setelah mengatakan hal tersebut, dokter permisi melanjutkan memeriksa pasien yang lain. Hanya tinggal seorang perawat yang masih mengobservasi dan memeriksa peralatan yang berada di badan Airin. "Di mana sih anak ini? Giliran diperlukan dia tidak ada," gerutu Bu Marni. "Dia menghubungi Danu tapi tak diangkat." "Mir, pulang sekolah, coba singgah di rumah. Kakakmu dari tadi tidak bisa dihubungi. Mbakmu Airin sudah siuman," chat Bu Marni kepada anaknya. "Tadi pagi Danu izin pulang ke rumah untuk ganti pakaian dan mandi, tapi sampai sore begini dia tidak juga muncul." "Iya, sebentar lagi Mira pulang, Bu." Setelah membaca balasan dari anaknya, Bu Marni kembali meletakkan HP-nya ke dalam tas. Sepulang sekolah, Mira segera pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan matanya memicing. Dia menghentikan motornya untuk memastikan apa yang dia lihat. Ternyata benar, mobil kakaknya Danu terparkir di sebuah rumah makan. "Syukur ketemu di sini. Lebih baik aku datangi saja sekalian makan siang," batin Mira. Mira memarkirkan motornya di sebuah butik, kemudian menyeberang ke tempat makan. Melewati pintu masuk, mata Mira mencari keberadaan kakaknya. Tak butuh waktu lama, terlihat Danu sedang makan dengan lahapnya. Mira melangkah dengan riang. Beberapa langkah sebelum sampai ke tempat Danu, wajah Mira berubah merah melihat siapa yang duduk di depan kakaknya. "Kurang ajar, masih berani dia. Baiklah, akan aku beri pelajaran kamu, wanita busuk," ucap Mira. Mata Mira melihat sekeliling, mencari tempat kosong. Kebetulan ada tamu yang baru saja berdiri meninggalkan meja makan. Mira mendekati meja tersebut, mengumpulkan air kobokan ke sebuah mangkok bekas kuah soto. Di bawahnya, mangkok tersebut mendekat ke arah Danu. Tinggal selangkah lagi dirinya sampai di meja Danu. Mira berhenti dan berkata, "Enak ya makan berdua, so sweet." Mendengar suara Mira, Danu dan Maya serempak menoleh ke arah suara. Biur, biur. Air bekas soto campur air kobokan Mira siramkan ke muka Danu dan Maya. Maya dan Danu gelagapan mencari tisu. Makanan yang ada di atas mereka tumpah, piring, gelas, dan mangkok saling beradu. Mira dengan cekatan memindahkan tisu yang ada di atas meja. "Tolong, air!" teriak Danu. Pengunjung yang sedang makan banyak menghentikan aktivitas mereka dan sengaja menonton mereka. Ada beberapa orang yang malah merekam. Pelayan datang tergopoh-gopoh membawa satu baskom air. Mira merebut baskom tersebut sebelum sang pelayan memberikannya kepada Danu. "Lagi!" Air dalam baskom kembali disiramkan Mira ke mereka berdua. "Jangan ikut campur. Kalau kamu tak mau ikut, saya laporkan ke kantor polisi," tunjuk Mira pada seseorang yang berniat menyodorkan air mineral kepada Maya. "Bapak Ibu, maaf mengganggu. Laki-laki ini adalah kakak saya. Dan yang wanita adalah pelakor yang menggoda kakak saya yang telah menikah. Sekarang istrinya sedang koma di rumah sakit. Dan mereka asik-asik makan berdua di sini." Mira berkata sambil menunjuk wajah Danu dan Maya bergantian. Mereka yang mendengarkan seketika hilang respek.
Tak lagi ada yang berusaha memberikan air kepada Danu. Setelah dirasa cukup, Mira pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Mira pergi, barulah seorang pelayan kembali datang membawakan air sehingga Maya dan Danu bisa membersihkan wajah mereka. "Mas, kok kamu diam saja? Adik kamu sudah keterlaluan," hasut Maya kepada Danu. "Bersihkan dirimu, lalu kuantar pulang." "Mira urusanku," perintah Danu. Maya menghentak kaki, kemudian berlalu menuju kamar mandi. Hatinya betul jengkel, berani-beraninya anak bau kencur menghajar dia. Setelah mereka membersihkan diri, Danu mengantar Maya pulang. Setelah itu dia segera menancap gas ke rumah sakit. Danu melangkah ke ruang ICU. Dia ingin memberi pelajaran kepada Mira. Dari jauh dia telah melihat Mira duduk memainkan ponsel pemberiannya. "Sini kamu, anak kurang ajar," Danu berteriak, walaupun jarak mereka masih jauh. Mira yang mendengar teriakan kakaknya segera bangkit, menunggu apa yang akan dilakukan Danu padanya. 1, 2, 3. Buk, Mira jatuh terduduk. Danu mendorong sampai Mira mundur beberapa langkah. Dia hilang keseimbangan. "Mas, kenapa sih?" teriak Mira. Dia berusaha bangkit, pantatnya terasa sakit karena menghantam lantai. "Kamu yang kenapa?" "Buat Mas malu di depan umum," omel Danu. "Salah sendiri, siapa suruh main gila?" cecar Mira. "Kamu." "Heh, pada ngapain sih?" "Danu, kamu dari mana saja? Dari tadi Airin nyariin kamu," seru Bu Marni ketika melihat kedua anaknya sedang adu mulut. Danu segera masuk ke dalam ruang ICU. Dia ingin melihat Airin secepatnya. "Kamu kenapa? Kok kalian bertengkar?" tanya Bu Marni. "Tuh, Mas Danu, masa dia mulai lagi berhubungan dengan pelakor itu?" adu Mira. "Yang benar, jangan mengada-ngada. Jangan sampai kamu menfitnah kakak kamu sendiri." Bu Marni menasihati anak gadisnya itu. "Ya sudah, kalau ibu tidak mau percaya. Tapi yang Mira bilang itu benar kok. Kalau nggak percaya, nanti Mira kasih lihat video rekamannya." Mira masih berusaha meyakinkan ibunya. "Jadi, si pelakor di mana sekarang?" tanya Bu Marni. "Nggak tahu, tadi Mira tinggalin mereka di tempat makan." "Terus kamu apain tuh pelacur?" tanya Bu Marni lagi. "Aku siram mereka pakai air bekas soto," jawab Mira. "Bagus, kamu pintar. Soal kakakmu nanti ibu yang urus. Yang penting dia dan Danu berpisah," lanjut Bu Marni. "Tapi kalau Mas Danu nanti mukul Mira gimana, Bu? Nanti ibu yang hadapi. Sepertinya Danu dan pelapornya harus kita kerjain." Bu Marni menenangkan anaknya. Tiba-tiba terdengar suara siapa yang selingkuh.